Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang ketiga. Di part sebelumnya, keempat player alpha test sudah login dan menjalankan misi pertamanya. Dan di part kali ini, Choguang berusaha mengembangkan berbagai macam fitur dan konten baru untuk menarik perhatian gamer yang berkualitas. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Terlihat kalau para player sudah menyelesaikan misi mengumpulkan kayu. Choguang berterima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh para player. Dan mereka berhasil mendapatkan total lebih dari 2000 poin kontribusi. Whitehorse memperoleh poin paling banyak, yaitu lebih dari 800 poin yang langsung ia tukar dengan 2 paha panggang. Dirinya mampu mengerjakan tugas ini dengan mudah karena di relief dirinya ini adalah pemilik dari pabrik kayu yang sudah ia rintis mulai dari nol. Lalu Ample Time dan Night Time sama-sama memperoleh 450 poin kontribusi yang mereka tukar dengan daging burung panggang. Sedangkan Great Gale mendapatkan poin kontribusi terendah, yaitu cuma 300 poin. Great Gale yang bersedih langsung dihibur sama Night Time dan Ample Time. Bahkan Whitehorse rela memberikan satu paha panggangnya untuk menghibur Great Gale. Setelah makan, mereka melanjutkan misinya kembali. Bahkan Whitehorse sampai memasang wajah psikopat sambil memotong kayu. Choguang sangat takut kalau akan dibacok sama Whitehorse jika dirinya tidak memberikan reward yang sepadan untuknya. Kemudian Choguang mengingatkan bahwa poin kontribusi bisa dicek di website official Wasteland Online. Dan terlihat total poin kontribusi mereka saat ini adalah 9.527. Selain bisa ditukar dengan item, mereka juga bisa menggunakannya untuk membeli revival coin. Jika mereka mati di dalam game, maka mereka butuh waktu sekitar 3 hari untuk respon kembali. Whitehorse cukup sedih karena item yang dapat ditukar itu tidak seberapa. Namanya juga masih tahap alpha test. Wajar apabila belum banyak konten yang tersedia, ucap Night Time. Ample Time pun juga menyuruh mereka semua mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya sambil menunggu game ini full release. Jika sudah full release, maka banyak tempat dan item yang bisa mereka dapatkan dengan poin tersebut. Sebenarnya Choguang berencana memberikan chip atau mata uang dunia Wasteland sebagai hadiah. Namun dirinya belum memiliki jumlah chip yang banyak. Lalu ada masalah lain lagi. Para player bukanlah seorang transmigrator. Jadi para player ini tidak akan mengerti bahasa Wasteland. Oleh karena itu, Choguang perlu membuat sistem mirip seperti Google Translate untuk mengatasi masalah ini. Lalu Ample Time menyadari kalau di pos ini dirinya tidak melihat adanya generator listrik. Choguang menerangkan kalau mereka hanya punya satu generator, dan itu digunakan untuk shelter. Jika mereka ada yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka Choguang akan memberikan reward spesial. Dan ting! Inilah saatnya aku beraksi, ucap Great Gale dengan penuh percaya diri. Lalu Night Time menyarankan untuk menggunakan kabel ekstensi panjang untuk membawa generatornya kemari. Namun hal itu mustahil dilakukan karena mereka tidak punya kabel ekstensi yang panjang. Terus listrik di shelter tersebut juga ada batasnya. Untuk saat ini, mereka memutuskan kembali ke dalam shelter terlebih dahulu. Meskipun di Wasteland baru maghrib, tapi di dunia nyata saat ini udah pagi. Keempat player ini pun kembali ke shelter B1 untuk logout dari game dengan perasaan riang gembira. Choguang berencana merekrut player yang memiliki zona waktu yang berbeda dari mereka berempat. Soalnya mempertahankan pos luar sendirian setiap malam itu sangat berat. Lalu Little Seven memberitahu Choguang kalau kondisi fisik avatar sudah diupdate. Ketika player logout melalui chamber,
maka chamber akan secara otomatis men-scan kondisi tubuh avatar si player, lalu mengekstrak sel embrio dan merekam urutan genetiknya. Chamber juga akan menyimpannya sebagai backup dan mencatat semua perkembangannya. Terus Cuguang bertanya, apa maksudnya urutan genetik? Little Seven menjelaskan kalau tubuh avatar player dibuat berdasarkan DNA playernya. Sebagai contohnya, Whitehorse merupakan player tipe strength. Tipe strength jauh lebih kuat ketimbang tipe yang lain. Dia juga akan lebih mudah mengembangkan stat yang berhubungan dengan kekuatan fisik. Setiap player memiliki progres perkembangan atau development. Jika player sudah memiliki 100% progress development, maka stat player tersebut sudah mencapai batasnya. Dengan sistem ini, mencapai stat yang sempurna itu sangatlah mustahil. Saat ini, progress development para player masih berada di kisaran angka 0,1% sampai 0,3%. Selama player terus melatih skill bertahan hidup dan terus melatih tubuh mereka, maka angka ini akan terus naik. Untuk kedepannya, Cuguang akan memberi mereka target latihan untuk meningkatkan progress development mereka. Kemudian panel berpindah ke dunia nyata di Universitas Jinling, lebih tepatnya di asrama dosen. Great Gale merupakan seorang profesor di kampus tersebut. Nama aslinya adalah Profesor Yan Feng. Dia berencana menanyakan tentang generator listrik kepada temannya yang bernama Profesor Wang waktu makan siang nanti. Singkat cerita, Profesor Yan Feng pun sampai di kantin kampus. Terlihat Profesor Wang yang begitu populer di kalangan mahasiswa cewek. Mereka bertiga heran kenapa profesor good looking seperti Profesor Wang mau makan bareng dengan Profesor Yan Feng, profesor aneh dari jurusan fisika. "Hei, tidak baik menggibah, cepat makan sana," ujar Profesor Wang dengan penuh senyuman. Melihat senyuman Profesor Wang, ketiga mahasiswa cewek ini langsung kegirangan. Sambil membaca buku teknik listrik, Profesor Yan Feng menerangkan kalau dia ingin mengetahui seluk-beluk mengenai generator listrik. Dirinya bercerita kalau akhir-akhir ini dia lagi senang-senangnya membaca novel yang bertema post-apokalips. "Terus hubungannya sama generator listrik apaan?" tanya Profesor Wang. Profesor Yan Feng penasaran jika apokalips beneran terjadi, bagaimana cara survivor membuat generator listrik. Profesor Wang terlihat heran karena Profesor Yan Feng cuma mau membahas cerita novel dengannya. Lalu Profesor Wang mendekatkan wajahnya ke Profesor Yan Feng dan bilang untuk tidak terlalu menanggapi novel dengan serius, kecuali dirinya benar-benar bisa pergi ke dunia post-apokalips. Mendengar itu, Profesor Yan Feng langsung membetulkan kacamatanya. "Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Wasteland Online kan game baru yang masih tahap alpha test dan baru diuji coba kepada 4 player," batin Profesor Yan Feng alias Great Gale dengan wajah yang cukup panik. "Ayolah, ini kan cuma bahas novel, jangan serius-serius lah bro," ujar Profesor Wang. "Si kampret ini menakut-nakutiku aja, sialan," umpat Profesor Yan Feng dalam hati. Sejujurnya, Profesor Wang ini cuma membaca novel yang bertema kultivasi. Dirinya tidak tahu apa-apa tentang novel yang bertema dunia apokalips. Lalu Profesor Yan Feng mulai menjelaskan bahwa di novel yang ia baca itu berlatar belakang 200 tahun setelah terjadinya kiamat nuklir. Kalau memang seperti itu, dampak dari ledakan nuklir akan merusak semua peralatan elektronik yang ada di dunia itu. Dan semakin canggih sebuah peralatan, maka semakin kecil peluangnya bisa selamat. Profesor Yan Feng beranggapan bahwa generator pribadi seperti yang ada di restoran atau kompleks perkantoran pasti bisa diselamatkan. Kalaupun bagian generatornya tidak berkarat selama 200 tahun, seharusnya benda itu sudah diambil sama para survivor. Terus untuk mengaktifkan generator tersebut, perlu bahan bakar bensin yang mungkin saja sudah langka di dunia tersebut. Meskipun begitu, masih ada jalan. "Tolong beritahu aku, Profesor Wang,"
ucap Profesor Yan Feng. Profesor Wang mulai menerangkan bahwa semua mobil memiliki generator daur ulang. Selama bisa memperbaikinya, maka itu dapat menghasilkan daya listrik sebesar 12 volt dengan stabil. Untuk penggunaan listrik skala kecil seperti nyalain lampu, 12 volt udah lebih dari cukup. Apabila dirimu menemukan AC inverter, maka dirimu bisa mengubah arus DC yang ada pada mobil ke arus AC yang biasa digunakan sama PLN. Tentunya dengan daya 240 volt. Setelah penjelasan panjang lebar tersebut, Profesor Wang izin pamit karena ada kelas. Tiba-tiba, ketiga mahasiswa cewek menghampiri Profesor Wang untuk belajar bersama. Namun Profesor Wang menolak dan menyuruh mereka bertiga untuk belajar bersama Profesor Yan Feng yang lagi senggang. Jelas saja mereka bertiga ogah. Soalnya Profesor Yan Feng itu orangnya sangat aneh dan tidak good looking. Sedangkan di sisi Profesor Yan Feng, dirinya berencana menanyakan ke administrator di mana dirinya bisa menemukan mobil ketika login nanti. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Dia yakin kalau ini pasti pesan dari grup Mega Banteng. Dan benar saja, Humble Time sedang membagikan pengalaman gamingnya. Dasar YouTuber gaming, baru juga main sehari langsung nge-share pengalaman gameplaynya, umpat Profesor Yan Feng dalam hati. Kemudian panel berpindah ke ruang studionya Humble Time. Dia merupakan seorang pro player sekaligus seorang YouTuber gaming. Dirinya sedang melakukan live streaming dan memperkenalkan game yang sangat realistis yang bernama Wasteland Online kepada para penontonnya. Di game Wasteland Online ada 2 NPC. Manusia ini adalah administrator dengan kode name Dawn, dan robot kecil ini adalah asistennya yang bernama Little Seven. Mereka berdua merupakan AI tingkat tinggi yang bisa berbicara seperti manusia normal. Dirinya menduga bahwa ada atribut favorability tersembunyi untuk setiap NPC. Humble Time juga menceritakan kalau ada sensasi rasa sakit yang nyata di dalam game tersebut. Dia berharap semoga ada mekanisme perlindungan seperti pengurangan rasa sakit. Secara pribadi, dirinya cukup puas dengan semua konten realistis yang terdapat pada game Wasteland Online. Yang dia harapkan sekarang adalah para player bisa menyesuaikan tingkat rasa sakit di dalam game sesuai dengan keinginannya. Para penonton penasaran dengan apa yang terjadi apabila player mati di dalam game tersebut. Lalu juga ada yang minta untuk meng-live-kan game ini. Humble Time tidak bisa meng-live-kan game ini tanpa mendiskusikan hal itu ke Brother Leg terlebih dahulu. Dan apabila player mati di dalam game, maka ada penalti berupa kehilangan poin kontribusi. Dan mereka harus menunggu waktu cooldown selama 3 hari untuk bisa login kembali. Jujur li, Humble Time tidak ingin mencobanya. Dan jika ada seorang pemberani yang mau mencobanya, Humble Time menyarankan untuk mendaftar di website resmi Wasteland Online. Siapa tahu mereka bisa beruntung seperti Humble Time dan ketiga player lainnya. Brother Leg, jika kau melihat live streaming ini, tolong kabulkan permintaanku dan para penontonku ini. Dan yang paling penting dari semuanya adalah tolong hapus fitur gender lock-nya. Biarkan kami para player bisa ngehude, ucap Humble Time. Kemudian panel berpindah ke shelter 404 di mana Cuguang berada. Akibat live streaming yang dilakukan Humble Time, jumlah preregistrasi di website bertambah 14 orang. Cuguang tetap tidak mau buru-buru. Dirinya perlu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan update mendatang. Setelah mencari tahu latar belakang Humble Time, Cuguang mengetahui bahwa Humble Time merupakan orang yang cukup populer di grup Mega Banteng. Bahkan dirinya termasuk 200 orang top player di game PUBG. Mengetahui fakta itu, Cuguang ingin menjadikannya admin grup. Dirinya pun berencana memberikan informasi lanjutan mengenai game Wasteland Online kepada para anggota grup Mega Banteng. Melihat Brother Leg yang sedang online dan ingin membagikan beberapa informasi, para anggota grup Mega Banteng langsung kegirangan.
Gelombang player untuk beta test berikutnya akan segera dibuka. Bagi yang berminat silahkan klik tautan berikut ini. Kemudian ada fitur stat, di mana player bisa meningkatkan atributnya. Untuk perubahan gender tidak bisa dilakukan karena avatar tercipta dengan basis DNA playernya. Kemudian ada fitur baru yang bernama favorability. Jika tingkat favorability dengan NPC rendah, maka sikap NPC akan sedikit kasar denganmu. Dan jika tingkat favorability dengan NPC tinggi, maka NPC tersebut bisa sangat ramah. Bahkan beberapa NPC utama akan memberikan misi rahasia untukmu dan bisa juga untuk membuka rute hidden class. Sontak keempat player ini langsung terkejut dengan pengumuman tersebut. Itu baru gambaran kasarnya. Untuk lebih detailnya, mereka semua bisa melihatnya di website official Wasteland Online. Melihat perkembangan ini, Coguang bersyukur bahwa pengalaman pertama player dengan tubuh avatar berjalan cukup lancar. Kemudian Coguang teringat dengan perkataan Ampletem yang berkata bahwa dirimu butuh helm gaming official untuk login ke tubuh avatar yang ada di dalam game. Lalu Coguang bertanya ke Little Seven apa dirinya juga bisa menghubungkan kesadarannya dengan salah satu tubuh avatar yang ada di sana. Sontak Little Seven langsung mencoba mencari tahu hal tersebut apakah bisa dilakukan. Setelah lama mencari, Little Seven tidak menemukan informasi yang relevan tentang urutan DNA Coguang di database miliknya. Sepertinya tubuh avatar tidak didesain untuk digunakan sama administrator. Coguang pun menenangkan Little Seven. Lalu dia meminta Little Seven untuk menunjukkan stat fisik seperti yang ia lakukan pada para player. Dan seperti inilah stat milik Coguang. Terus Coguang meminta Little Seven untuk menunjukkan informasi keempat player alpha test untuk membandingkan stat miliknya dengan para player. Dan sudah jelas bahwa stat milik Coguang jauh di atas keempat player ini. Meskipun stat atribut Coguang tinggi, tapi kenapa urutan genetiknya tidak ada di dalam database? Coguang pun menduga kalau dirinya ini adalah anomali yang tidak diperhitungkan sama administrator pertama. Semua ini menjadi semakin menarik. Daripada menjalani hidup yang sudah direncanakan sama seseorang, lebih menantang menjalani hidup bebas tanpa dikendalikan oleh orang lain. Setelah itu muncul notifikasi kalau Coguang berhasil menyelesaikan misi sistem Novice Guide, yaitu membuat player tetap online selama 8 jam. Rewardnya adalah 10 poin. Little Seven cukup senang karena 10 poin cukup untuk membuka blind box tingkat menengah. Nggak pakai lama, Coguang pun langsung membuka blind box tingkat menengah tersebut. Tak lama kemudian, Coguang berhasil mendapatkan injeksi penguat otot. Efeknya meningkatkan kekuatan otot dalam jumlah kecil secara permanen. Tapi efeknya akan melemah jika digunakan secara terus-menerus. Injeksi ini sudah tersimpan di blind box selama 200 tahun. Coguang khawatir kalau benda ini sudah kadaluarsa. Little Seven menyuruh Coguang segera menggunakannya. Soalnya injeksi itu memiliki kualitas terbaik. Tanpa ragu, Coguang langsung menyuntikkan alat itu ke lengan kirinya. Setelah disuntik, Coguang langsung melakukan pemanasan. Dirinya tidak merasakan perubahan apapun setelah menyuntikkan injeksi tersebut. Sabar administrator, injeksinya belum bereaksi, ucap Little Seven. Coguang merasa kalau alat ini udah kadaluarsa. Untungnya tidak memberikan efek negatif apapun pada tubuhnya. Makdek, Coguang merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Coguang merasa tubuhnya mati rasa, namun dirinya merasakan kehangatan mengalir ke jantungnya. Coguang keheranan karena dirinya tidak bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Beneran kadaluarsa kah? Yah, namanya juga item yang berasal dari 200 tahun yang lalu, batin Coguang. Setelah melakukan pemanasan sedikit, Coguang tidak merasakan adanya perubahan di dalam tubuhnya. Lalu dirinya menyuruh Little Seven untuk melakukan pengecekan pada tubuh Coguang. Dan setelah dicek,
stat strength dan stat fisik miliknya bertambah 1 poin. Cuguang tidak merasakan perbedaan karena perkembangan gennya tidak bertambah, dan 2 statnya cuma bertambah 1 poin doang. Meskipun begitu, stat strength Cuguang ini cukup tinggi karena hampir 2 kali lipat lebih kuat dari manusia dewasa biasa. Normalnya, pria dewasa dengan usia 20 tahun tanpa pelatihan spesial hanya memiliki stat strength dan stat fisik sebesar 5 poin aja. Cuguang pun mengambil kesimpulan bahwa peningkatan 1 poin itu setara dengan 20% peningkatan untuk pria dewasa biasa. Kemudian Cuguang bertanya jam berapa di dunia Wasteland sekarang. Ternyata di Wasteland udah jam 4 pagi. Itu artinya di dunia nyata udah jam 4 sore dan para player akan bersiap login kembali. Dirinya menyuruh Little Seven untuk segera bersiap-siap. Dengan perasaan riang gembira, Little Seven pergi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tiba-tiba, Cuguang mendapat notifikasi bahwa misi sudah diupdate. Berbeda dari sebelumnya, selain mendapat set misi, kali ini dia juga mendapat daily misi. Berikut misi yang Cuguang dapatkan. Set misi yaitu mempersiapkan generator listrik yang memiliki daya lebih dari 10 kW. Hadiahnya 100 poin. Sedangkan 5 misi lainnya adalah daily misi seperti berburu, mencari air, mengumpulkan kayu, dan memperbaiki markas. Total misi harian yang bisa diselesaikan itu ada 20 misi. Dan total poin yang bisa didapat itu mencapai 150 poin. Cuguang bisa mati jika melakukan semua misi itu sendirian. Oleh karena itu, dia akan mengandalkan player untuk melakukan tugas harian tersebut. Prioritas utama mereka bukanlah menyelesaikan misi harian, melainkan menyelesaikan set misi untuk membuat generator listrik dengan daya yang lebih besar. Dengan adanya listrik, mereka bisa hidup dengan layak di dunia Wasteland ini. Anjir, kenapa gua jadi kayak Night 10? Ujar Cuguang. Dirinya tidak boleh senang dulu. Daripada berdiam diri di depan layar komputer, lebih baik melihat player yang sudah melakukan preregistrasi. Siapa tahu ada player yang bisa berguna bagi Cuguang sekarang. Saat ini player yang sudah melakukan preregistrasi sudah ada 35 player. Hal ini bisa terjadi berkat live streamingnya Ample Time. Tapi itu tidak cukup. Slogan yang ada di website Wasteland Online terdengar sangat kaku dan tidak menarik bagi kebanyakan gamer di dunia nyata. Cuguang harus memikirkan strategi yang lain supaya para gamer tertarik untuk mendaftar di game Wasteland Online. Meskipun begitu, ada hal buruk yang terjadi jika terlalu banyak player yang melakukan pre-registrasi. Cuguang akan kerepotan memilah-milah player dan hasilnya akan ada beberapa player yang akan menjadi beban baginya. Jadi Cuguang memikirkan solusi untuk meningkatkan persyaratan supaya player bisa memainkan beta test dari game ini. Cuguang akan meminta Little Seven untuk menyesuaikan beberapa opsi bagi pelamar di official website. Mereka yang mendaftar harus mengisi nomor telepon dan alamat domisili di mana mereka tinggal. Dengan begitu Cuguang bisa mengamati mereka dan menilai apakah mereka cocok atau tidak. Cuguang pun langsung membuat dan membagikan survei dan melihat tanggapan dari para anggota grup Mega Banteng. Cuguang berharap semoga banyak player berkualitas yang melakukan preregistrasi di game Wasteland Online ini. Kemudian panel berpindah ke salah satu gamer wanita yang tergabung ke dalam grup Mega Banteng. Untung saja notifikasi ini bukan berasal dari kliennya. Soalnya dirinya belum punya inspirasi desain sama sekali, dan itu membuatnya sakit kepala. Cewek ini sibuk dengan pekerjaannya sebagai desainer fashion show, sehingga membuatnya tidak punya waktu bermain game bersama anggota grup Mega Banteng. Karena lagi kebingungan, dirinya iseng membuka isi chat dari grup Mega Banteng. Dan di grup tersebut sedang membahas game Wasteland Online yang digadang-gadang sebagai game yang sangat realistis. Sementara waktu, kita panggil cewek ini dengan nama Bunga
sampai nama asli atau nickname gamenya terungkap. Sambil menyimak chat grup, si Bunga percaya kalau game serealistis itu tidak mungkin ada di dunia nyata. Tapi jika memang beneran ada, game Wasteland Online sangat patut dicoba. Si Bunga menduga bahwa Brother Lake ini pasti seorang game designer. Ditambah lagi Uncle Tam yang merupakan seorang pro player PUBG dan YouTuber gaming juga memainkan game ini. Sudah pasti game ini sangat worth it untuk dicoba. Kemudian si Bunga mengklik link reservasi yang sudah dibagikan sama Light. Dari link tersebut, dia langsung dialihkan ke halaman website official Wasteland Online. Lalu muncul sebuah notifikasi. Kepada player yang mau reservasi, harap mengisi survei terlebih dahulu untuk mengukur kelima stat atribut di Wasteland Online. Sebagai contoh, player tipe strength akan memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan talent tipe strength. Sedangkan player yang tidak memiliki preferensi yang spesifik akan dikategorikan sebagai tipe balance. Berikut penjelasan mengenai 5 preferensi tipe yang ada di game Wasteland Online. Yang pertama, tipe strength atau tipe power. Memiliki otot yang kuat dan tulang yang kuat. Tentunya mereka sangat diunggulkan ketika bertarung ataupun berburu monster mutan. Yang kedua ada tipe agility yang berfokus pada kecepatan. Tidak hanya berlari cepat, tapi refleks dalam menghindari bahaya juga cukup tinggi. Yang ketiga ada tipe fisik. Player yang ahli dalam penyembuhan, pemulihan, dan memiliki resistensi yang tinggi terhadap status abnormal. Yang keempat ada tipe intelligent. Player tipe ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata player lain, terutama dalam hal kemampuan belajar dan kecepatan pemulihan mental. Dan semakin tinggi statnya, maka player tipe ini bisa melakukan multitasking. Dan yang terakhir ada player tipe persepsi. Player tipe ini memiliki intuisi yang kuat dalam mendeteksi bahaya. Intinya player tipe ini sangat sensitif terhadap bahaya yang ada di sekitarnya. Setelah melihat dan membaca penjelasan panjang lebar ini, si Bunga merasa kalau tidak ada yang spesial dengan game Wasteland Online. Tiba-tiba, Bunga dikejutkan dengan sebuah notifikasi di layar laptopnya. Berikut isinya. Anda akan berasa seperti bereinkarnasi ke dunia baru. Tubuh avatar yang digunakan memakai basis DNA playernya. Jika player tidak puas dengan penampilannya, maka di masa depan nanti ada fitur seperti operasi plastik, sehingga para player bisa menyeting sendiri penampilan mereka. Namun mereka tidak bisa mengubah gendernya. Si Bunga sudah membayangkan menjadi sosok heroin di dalam game. Dan itu akan menjadi tren baru di dunia fashion. Akhirnya aku menemukan inspirasi, teriak si Bunga. Terlihat kalau dirinya sangat exciting dengan hal ini. Wasteland Online, aku datang, teriak Bunga sambil menekan tombol pre-order. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.